teh ayo we dibongkaran. Abi mah nyeri hate, teh demi Allah abi mah. Kudu sumpah mah. Hektar banyak na tetap. Nama saya makan segala sesuatu itu di perkebunan. Amun teh na aya nu ngajara wah asa terido dunia akhirat bos gitu. Entah apa yang terjadi di tanah kelahiranku, banyak kericuhan yang tak ada ujungnya. Alam yang memberikan manfaat untuk semua sekarang berubah menjadi rebutan lahan untuk bertahan hidup. Sejarah mencatat bahwa tanah ini pernah diakui dunia karena kebaikannya. Kebaikan melawan wabah malaria yang terjadi pada umat manusia di seluruh dunia. Ingatkah cerita kakek dulu bahwa di tanah inilah darah dan keringat tertancap pada tanaman teh dan kina. Pagi ini saya nampak tergesa-gesa, tidak ada sedikit pun persiapan untuk berangkat ke Pangalengan. Yang saya butuhkan hari ini adalah beristirahat di rumah selepas kemarin meliput sejarah Subang. Toh, sejarah Pangalengan saya rasa sudah semua saya liput. Kemudian saya teringat bahwa tempat kelahiran saya belum saya bahas, yaitu perkebunan teh Kertamana. Kertamana adalah tempat saya lahir dan dibesarkan. Banyak cerita yang terselip di sini, dari mulai menikmati masa kecil sampai saya tumbuh besar. Selain itu, teman-teman Jejak Siborik banyak yang mengirim pesan tentang kekhawatiran area kebun teh yang dijarah, terutama di area Afdeling Cinyiruan. Lantas, saya langsung menghubungi Mang Encus untuk menemani saya menapaki sejarah perkebunan Kertamana, dan alhamdulillahnya bisa. Selama perjalanan, kami banyak melihat bekas longsor, bukan di satu titik saja, melainkan beberapa titik. Katanya longsor ini terjadi 2 hari yang lalu, sampai mengakibatkan kemacetan yang cukup parah. Sebetulnya kejadian seperti ini kita semua sudah tahu penyebabnya dikarenakan apa ya? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Kalau ditanami sayur mayur, tanah menjadi lunak dan gampang abrasi. Tetapi berbeda kalau ditanami tanaman teh. Lihat sendiri teman-teman, nampak akar teh sangat panjang menancap ke tanah. Ini yang diperhitungkan oleh Belanda kala itu. Kenapa dataran tinggi harus ditanami teh dan kina? Jawabannya, selain nilai ekonomi jangka panjang, teh juga menjadi cakar ayam alami buat tanah terhindar dari abrasi. Kalau berbicara tentang Kertamana, tidak akan lepas dari ondernaming Cinyiruan. Ondernaming Cinyiruan merupakan perkebunan kina terbesar di dunia dari tahun 1855 sampai 1970. Di mana awalnya perkebunan ini dimiliki langsung oleh pemerintah Belanda. Kertamana kala itu menjadi afdeling terbesar yang mengelola kina dengan cakupan wilayah diantaranya Cibitung, Cikakapa, Puncak Gede, Los, dan Sukaratu. Untuk mengenal sejarah Cinyiruan, tayangannya sudah saya buat di video sebelumnya. Teman-teman akan tercengang-cengang bahwa disinilah komoditas yang membuat kaya negara Belanda.
Pada awal tahun 1930-an, kemudian banyak permintaan teh dari Eropa. Lantas Kertamana mulai menanam tanaman teh di area sekitar lereng Gunung Wayang. Kemudian teh yang diolah masih dikirim ke pabrik Malabar. Pada saat itu kualitas teh Kertamana memiliki kualitas yang baik, terutama teh berjenis Asamika. Selang beberapa tahun kemudian, tahun 1934, Kertamana mau tidak mau harus membangun pabrik teh sendiri. Pabrik teh Kertamana dibangun bersamaan dengan alih fungsi dari perkebunan kina menjadi tanaman teh. Walaupun dialihfungsikan menjadi tanaman teh, tanaman kina masih dipertahankan terutama di lereng-lereng Gunung Malabar. Selang 8 tahun kemudian, peralihan Belanda ke Jepang tahun 1942 membuat pabrik ini harus berhenti dan beberapa pejabat perkebunan ditangkap oleh tentara Jepang dan dikirim ke interniran. Salah satunya administratur Yongkin Koning atau masyarakat sekitar mengenalnya Tuan Koneng. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pabrik pengolahan teh Kertamana dibuka kembali pada tahun 1949. Pada saat itu Indonesia sudah merdeka, namun perusahaan-perusahaan Belanda belum dinasionalisasikan. Pembukaan kembali pabrik teh Kertamana membuat para pegawai menyambut dengan gembira dengan perayaan wayang golek, arak-arakan, sampai kompetisi pertandingan olahraga seperti sepak bola dan voli. Pasca dinasionalisasi, status Kertamana berubah menjadi kantor induk dan Cinyeruan berubah menjadi sebuah afdeling di bawah naungan perkebunan Kertamana. Maka tidak heran rumah administratur perkebunan Kertamana letaknya berada di Cinyeruan. Taal waarmee het officiële deel der feestelijkheden beëindigd werd. Sumping ka ieu tempat sapi ngawakilkeun ka sim kuring nepikeun ka aranjeun sadayana. Dan volgt de wayang golek voorstelling, het spel der poppen. De dalang vertelt hierbij het verhaal en de poppen die bij het volk bekende namen hebben, zoals wij Jan Klaassen kennen in de Nederlandse poppenkast, vertolken met hun armbewegingen hun gemoedsuiting. Onder de begeleidende muziek van rebab en kendang luistert de bevolking urenlang naar de verhalen van de dalang. Tanaman teh yang menjadi penghidupan masyarakat Kertamana ratusan tahun ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Pembabadan lahan kebun teh secara ugal-ugalan menjadikan Kertamana menangis. Menangis karena tanaman leluhur yang dibangun dengan keringat dan darah sekarang perlahan semakin hari semakin berkurang. Tidak ada lagi di tanah ini keramahan yang terjalin antara petani, pedagang, dan pegawai perkebunan. Hanya cerita-cerita yang menyedihkan yang terpotret di tanah ini. Kalau melihat sejarah, terutama warga Pangalengan yang memang turun-temurun berada di sini, tidak akan sedikit pun niat untuk menghancurkan tanaman ini. Tanaman inilah yang membuat Pangalengan hidup baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Apa yang terjadi kalau teh ini hilang? Mungkin hanya cerita-cerita masa lalu saja bahwa di sini pernah ada tanaman yang menghidupi masyarakat sekitar ratusan tahun. Bagaimana dengan anak cucu kita? Pantaskah kita orang Pangalengan membiarkan ini semua menjadi hancur, tak terkendali dan menimbulkan sebuah bencana? Saatnya kita melihat kembali masa lalu bahwa masyarakat Pangalengan berdiri berkat jasa perkebunan-perkebunan yang dibangun masa kolonial. Tidak ada Pangalengan kalau tidak ada tanaman teh dan kina.
Meluasnya perkebunan Kina tidak lepas dari perkebunan Cinyeruan, termasuk perkebunan Pertamana. Di belakang saya yang sekarang menjadi kolam ini adalah merupakan salah satu jejak pabrik Kina terbesar kedua setelah Cinyeruan. Nah, sejarah apa saja yang berada di perkebunan Pertamana? Kita ikutin tetap di Jejak Simbol. Pabrik teh ieu nya dugi ka mana, Pak? Ya pengolahanana, pamoyanana iya ya, Pak. Iya. Oh, pamoyanan kulit kinana. Kulit kinana teh dia jadi yeuna bade di damel ku sakola yeuna kan. Mohon. Ku sakola teh ieu nu pamoyanana teh. Oh, di dia pamoyanan. Panagan baheula mah kitu kan. Mohon. Panagan janten dipoe di dia dikeringkeun di dia tah setelah kering kan pabriknya di bawah. Iya. Masuk mobil teh ke atas dua lantai ya teh. Oh, 2 lantai. 2 lantai pabrik teh. Terus dia Penggarangan di mana, Pak? Penggarangan iya di dia belong. Oh, belong di dia. Belong di dia. Nu paragi popoean di Iya, mun di dia. usum hujan. Di dia pokoknya panagan di tiungan ya. Oh. Di dia ya, Pak. Cenah mah mun Kina panen Kina pasti aya bonusannya. Ya iya. Bonus atuh. Saking kumahalnya. Saking kumahalna justru saya ge bekas karyawan Kina kan. Ya. Saya tuh jadi kadang orang yang sakit gatal-gatal gitu ku kulit Kina mah dikerebus, dioleskeun, sembuh langsung. Tah, Gitu. berhubung mantan pegawai Kina teh kan di mana wae ya di Kertamana teh. Berarti ti Cempaka meureunnya sakola dugi ka mana? Di tempat di dia seluruh nujuan ka kebun teh. Ieu ge sarasna mah ku Kina sadayana. Oh, ya. Terus ka ditu ke gunung. Wah, Puncak dugi- gede. Puncak besar. Puncak besar. Ya dugikeun ka Tirtasari. Ya. Ditu. Dugikeun ka Ciberem Pajaten. Ciberem Pajaten. Kina. Oke. Gitu. Upami dina ieu nama arsip nama aya 2, Pak. Bumi teh hiji di ditu teh aya hiji deui. Dulu Ya. mah itu kan udah dibongkar tuh zaman saya juga belum masuk belum masuk kerja itu tuh. Ya. Di sana satu. Heeh. Satu di sini satu. Jadi dua. Oh, 2. Dua itu. Aliran cai di mana, Pak, aliran air? Ya justru ini. Jadi air teh ku saya teh dimanfaatkan buat ke masyarakat gitu. Ya. Jadi satu desa teh airnya dari sini gitu. Airnya dari sini. Ku saya teh disalurkan. Jadi bekas pabrik Kina kan dulu. Ya. Daripada terbengkalai kan udah berapa tahun hampir 20 tahun. Iya. Ini udah hancur kan Kina. Ya. Bekas pabriknya ku saya dipakai penampungan air buat masyarakat gitu. Ada yang punya sapi kan. Iya. Airnya dari sini buat bersih. Sapi masih ada, Pak, di sini? Ada banyak. Masih banyak. Karena di sini kan koperasinya besar KPBS. KPBS. Kalau zaman Belanda mah si sapi teh di luar ya. Di luar, sekarang mah enggak. Di kandangan Di ya. kandangan. Iya, di kandangan. Gitu. Karena kan arealnya enggak ada di sini mah kalau di luar. Itu gede nggak, Pak, pas ngejual Kina atau perkebunan itu bonusnya gede nggak? Ya, alhamdulillah dulu. Jadi karyawan itu terjamin sama PTPN Sama PTP. dulu. Apalagi karyawan Kina. Waduh, sejahtera. Sejahtera. Jadi saya pengennya dikembalikan sama dulu lagi. Yes, benar, setuju. Bener. Sejahtera tuh karyawan semua. Masyarakat di sini kan kerja. Betul. Penghasilannya dari Perkebunan. perkebunan. Ya, Ngeri gitu. ya teman-teman, ini masyarakat berarti asli perkebunan, berarti Iya. Ti Uyut dari Buyut, Buyut sampai kakek, nenek, sampai orang tua, sampai saya. Anak saya sekarang, saya udah pensiun, anak saya di PTPN. PTPN juga. Gitu. Jadi sebetulnya kampung Pangalengan atau wilayah Pangalengan, cakupan Pangalengan itu berdiri lewat perkebunan, Pak ya. Iya. Jadi dari tahun 1855 dan tanaman khasnya adalah Kina. Sedangkan Kina sekarang harganya masih stabil ya. Iya. Iya. Pengennya mau dikembaliin lagi, nanam lagi Kina gitu. Aduh. Betul. Karena dengan Kina bisa ngebangun Bandung ya. Oh, jelas itu. Masyarakat sini sejahtera. Karyawan kadang orang yang nggak masuk kerja musiman disebutnya kan. Iya. Musiman harian musiman bisa masuk lagi. Bisa masuk gitu. lagi. Kalau sekarang waduh PTPN-nya udah Mati nggak hidup tak mau. Ya. Mati nggak mau, hidup nggak mau. Ya mudah-mudahan Jaya lagi. ya jaya lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan PTPN dikembalikan lagi seperti dahulu. Betul lah, gitu betul ya.
Oke, hatur nuhun, Pak. Siap. Ini teman-teman bekas irigasi yang dibangun pada saat zaman Belanda ya. Irigasi ini dihasilkan dari aliran air Curug Panganten yang berada di atas. Jadi puncak besar ya. Kemudian mengalir ke sini. Jadi ada beberapa aliran yang mengalir ke SD Cempaka, kemudian ini yang ke warga nanti nih. Bisa dilihat nih pipanya juga besar banget ya, pipa pesat yang selalu digunakan oleh pembangkit listrik tenaga air. Dekat sekali dengan bekas pabrik kina yang berada di bawah. Kemudian jalur ini nanti menghubungkan ke Afdeling Cikakapa dan Afdeling Cibitung. Ini kina, kata si Pak Ade tadi, kinanya tuh dari bawah sampai ke atas sana. Banyak banget. Kemudian ini jalur produksi. Yang paling terkenal ini adalah pohon alpukat yang ditanam oleh pejabat Belanda waktu itu. Termasuk pohon-pohon ini ya. Tuh, kelihatan. Nah, ini pohon alpukatnya. Waktu saya kecil ini adalah rumah Pak Kemon. Masih ingat ini adalah rumah Pak Kemon. Dan asri banget ya. Ada kolam ikan. Kemudian satu lagi di sana. Cuman sudah tidak ada. Itu lebih asri lagi teman-teman. Sudah tidak ada kolam ikan juga sama. Kemudian ini adalah aliran air dulu. Disambungkan oleh pipa di sini. Dan ini adalah jamban umum atau kamar mandi umum yang dulu ramai banget. Jadi banyak pancuran-pancurannya. Dan sekalian saya akan perlihatkan tempat kelahiran saya di sini. Dan rumah ini bukan rumah orang tua saya, tapi saya dilahirkan di rumah tante. Kalau bahasa Sunda mah di Uwa lah. Nah, ini adalah Uwa. Nama uas saya adalah Wak Entin ya, dan beliau juga yang menjadikan saya mencintai sejarah kolonial karena beliau almarhum ini selalu waktu saya kecil selalu menunjukkan foto-foto orang Belanda. Yaitu saya masih ingat ada Boska, ada Yongkin Koning, kalau saya nyebutnya Tuan Koneng, kemudian ada Kerkhoven, kemudian ada Tuan Meyer. Itu banyak banget, selalu ditunjukin. Dan itulah menjadi semangat saya untuk mencari jejak-jejak perkebunan di Pangalengan. Mau ada mah? Alhamdulillah panabi ke Piwa kawan Edi Antin. Ibu mah apa ke Bion? Apa? Eta abi alona. Oh. Panabi ke Pungkur dinya. Nya. Tuh, Di iya Sukotoy. siapa? Ya. Gini eta. Tuh, Dimana enak? di Bandung ini. Da ibu mah dina mau marah si Ata nu etana. Apa iya? Iya nya abi lahir di dieu nya. Untung si ibu apaleun. Iya, baheula mah pang jangkung itu pada tetilas zamana si Wantin mah. Jambana. Ari zaman kaler teh mana? Iya. Talangan pangojayan teh iya. Nya pangojayan di dieu. Terus Tahun sabaraha sok? Kelahiran 80-an. Nya Anton kan kapan kelahiran 82. Rai. Oh. Ngapa ieu nama? Kolong teh. Kapugor apa ke kolongan Iya. Dewi amang di dia teh. Iya, sok ucing sumput teh di dieu nya. Tah di kolong ieu. Kudang iya terang jadi kudang. Nah itu tuh dulu di pagar ya, pakai pagar kina kuat, tahan banting. Terus saklar listrik anu kusok si Mang Cucu Bongso di Hurung Ya, kan di mana? Oh sudah nggak ada teman-teman saklar listriknya. Itu tuh dari PLTA Malabar ya, Cilaki ya. Jadi Kertamana ini listriknya didapatkan dari PLTA Malabar. Ada kan Iya ini. Cempaka betul. Nah ini dulu kolam ikan tuh nggak di depan ya, di pinggir. Gitu. Ayeuna kana naon atuh? Iya, kebon malah kuli kebon. Oh kebon. Ciga domba oge gitu. Iya. Yang Idul Adha. Biasa we yang Tah dulu mah nggak usah pakai beton-beton gini. iya bantu proyek. Oh iya dulu mah banyak pohonnya ya dulu mah.
Baik teman-teman, jadi inilah Kampung Ciberem, amplasmen perkebunan Kina Kertamana. Dan di sini juga saya dilahirkan. Kita akan menuju jejak yang lain, sejarah-sejarah yang berada di perkebunan Kertamana. Pabrik teh pertama yang dibangun di Ondernaming Cinyeruan, yaitu pabrik teh Kertamana. Dibangun tahun 1934, kemudian sempat berhenti beroperasi tahun 1942 pada saat kependudukan Jepang. Kemudian ada beberapa pejabat Belanda yang dibawa oleh tentara Jepang dan diasingkan di interniran Jakarta, kemudian interniran Ambarawa, termasuk Tuan Yongkin Koning ya, yang makamnya ada di daerah Citere. Nah, pabrik ini selama berhenti dari kependudukan Jepang mulai aktif lagi 1949. Kondisinya belum dinasionalisasikan, masih dalam naungan perusahaan-perusahaan Belanda. Ini pabriknya sangat kokoh walaupun sudah tidak aktif karena pabrik ini merupakan olahan ortodok. Kemudian pada saat tahun 94-95 kalau nggak salah, pemerintah membangun pabrik olahan CTC. Jadi pabrik ini dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini dulu ada air mancur teman-teman ya. Kemudian ada lapang voli, kemudian ada kolam berenang untuk orang-orang Belanda, anak-anak Belanda di sana. Jadi berbentuk terasering. Kemudian pagelaran wayang golek di sana. Tahun 1949 dilakukan pembukaan baru, perehaban baru oleh perusahaan Belanda dan disambut masyarakat sekitar dengan antusias mengadakan pagelaran wayang golek arak-arakan, kemudian dihadiri oleh Bupati Bandung waktu itu. Nah, ini bangunannya masih tahun 1934, semi marmer. Ini kokoh banget. Saya masih ingat teman-teman, jadi pengangkutan pucuk teh pakai monorail ada di atas, kemudian ada timbangan, kemudian itu di depan amplasmen ada lapangan ya, lapangan untuk pagelaran kesenian di sana. Ada pencak silat. Kalau dulu ada pencak silat di sini. Nah, inilah jejak kejayaan perkebunan Kertamana yang mulai merambah ke perkebunan teh. Berada di area komplek perkebunan Kertamana, yaitu komplek para pejabat perkebunan Kina Cinyeruan. Karena dulu Kertamana merupakan bagian dari perkebunan Kina Cinyeruan. Akhirnya tahun 1970-an memisahkan diri menjadi perusahaan mandiri dan Cinyeruan menjadi bagian dari perkebunan Kertamana. Nah, ini ada sebuah pohon yang semenjak kecil saya sudah lihat ya. Sudah ada semenjak dulu. Berarti ini usianya sudah ratusan tahun teman-teman. Kemudian di belakang dari caringin ini merupakan rumah dari kakek saya. Ini dulu kakek saya rumahnya di sini menjadi seorang pejabat, yaitu kepala bagian. Ini rumahnya terbuat dari, dindingnya terbuat dari kina juga. Hampir mirip dengan rumah pengabdi setan ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, dulu ini merupakan area pelataran rumput ya. Jadi padang rumput.
yang rumputnya bagus banget. Pagelaran wayang itu selalu dilakukan di sini, teman-teman. Pagelaran wayang. Kemudian ini kan bentuknya terasering. Kemudian yang di atas lapang poli. Terus ada kolam ikan yang bagus banget. Kata kakek saya itu dijadikan kolam berenang sinyo-sinyo anak-anak Belanda dulu. Nah, ini adalah TK saya dulu. Namanya TK Taruna, teman-teman. Nah, disinilah pagelaran wayang golek di sini. Jadi penonton tuh, ini kan terasering atas yang menjadi penakaran rusa. Nontonnya di atas di sini nih. Panggungnya di sini. Masih ingat saya juga pernah nonton bersama kakek saya, yaitu almarhum Asep Sunandar Sunaria. Nah, ini adalah jalan ke pabrik. Ternyata ini adalah teman-teman kawan-kawan lama perjuangan. Ingat kene naik mobil Mercy. Wah, balik gitu. No, balik. sentek no. Sentek naik senteknya mau sekolah teh. Di mana ya, Nak? Di perkebunan. Perkebunan. Bagian Bagian di lapangan. Di lapangan. Panen. Cenah kayak orang ngobrol eta. Siap. Alhamdulillahnya ya penerus ya. Alhamdulillah. Hari si mama ya kene. Terus ngarantun kan. Oh, lain di Tirtasari baheula mah. Ayo nama di Cinyeruan. Oh, di Cinyeruan. Itu yuk. Ayo, Ayo. bareng yuk. Orang ihla temu kangen. Siap. Ini adalah kawan saya waktu tahun sabaraha nya? 80-an ya? Ya. Berarti eta teh ke SD nya. SD-nya. SD. Ayeuna keur saharuisan ge. Bisa Ruisan. Bapak-bapak nih, terus parawang nih. Nah, teman-teman, sekarang lagi saya ditemani oleh Brother Agus. Nah, ini motor yang layak untuk terabas tuh yang kayak gini. Kemarin mah ka Papandayan make ieu. Wah, itu bahaya. Ka Arjuna. Kieu ya. Tah, nu kieu ya. Aman. Wah, well kan. Ayo kita lanjut. Nah. Lihat ya. Sekarang sudah menjadi pejabat perkebunan, sibuk. Dan dia harus mengontrol tanaman ya. Ya. Tanaman yang berada di area mana, berarti seluruh Kertamana? Beda updating. Oh, beda updating. Ada 4 Updating mana, Gus? updating wayang. Updating wayang. Wah, luar biasa nih. Kawan saya penerus perkebunan ya. Sieun teu kadinya. Rada ruas setik mah. Rada ruas. Horeng ayaan. Oh, sarua kami guys, ruas mun kadinya mah. Aduh. Sekarang saya berada di rumah pengabdi setan, ikon dari perkebunan Kertamana. Dulu ini merupakan rumah dari Sinder Teknik. Kemudian cukup lama tidak dihuni, akhirnya sebuah perfilman Indonesia, yaitu lewat tangannya Joko Anwar dengan film Rumah Pengabdi Setan, berubah menjadi tempat wisata yang ikonik dan masih terawat sampai sekarang. Kemudian ini dindingnya terbuat dari batang kina yang mungkin sudah ratusan tahun masih bertahan sampai sekarang. Terus ngomong-ngomong, saya pernah tinggal di sini selama 6 tahun dan pernah bermain di area sini. Main bola, sepedahan, kemudian kadang mancing karena di belakang ada kolam ikan. Yuk kita ikutin seperti apa rumahnya. Ini dulu dipakai oleh pejabat Belanda ya, mungkin tahun 1940-an baru dibangun pada saat peralihan Kertamana dari kina menjadi tanaman teh. Kemudian banyak batang-batang kina terbengkalai, akhirnya dijadikan sebagai dinding rumah.
Dan ini bagusnya atapnya sampai sekarang masih kokoh, memiliki ketinggian yang cukup curam. Jadi dari dulu sampai sekarang kalau ada yang bocor ini kendalanya adalah genteng karena hampir 80 derajat kemiringan. Bagaimana kalau kita masuk? Nah, disinilah tempat penerimaan tamu dan kita akan dihadapkan dengan tungku perapian. Nah, tungku perapian ini ciri khas dari bangunan-bangunan Belanda ya. Dulu saya punya teman di sini namanya Yogi, anaknya Pak Adang, Sindertechnik, pernah ya karena dingin banget dulu di Kertamana, pernah menghangatkan badan di sini. Dan ininya masih kayu jati teman-teman dari dulu. Dari dulu masih kayu jati, kemudian tiang ini masih tetap ada ya. Inilah sebagai pondasi atau tiang utama penopang dari rumah ini. Dan masih terawat dengan baik teman-teman. Kemudian ini ornamen-ornamen jadulnya masih jadi ditata sedemikian rupa jadi terlihat estetik ya dengan barang-barang jadul. Nah, ini tempat saya menonton di sini main Nintendo dulu ya. Nintendo baru muncul main di sini. Nah, waktu itu yang jago itu ya teman saya main Nintendo. Nah, ini adalah dapur. Ini adalah dapur dulu ya. Dapurnya seperti ini, terbuat dari kalau nggak salah semi marmer ya, bener semi marmer. Dan ini adalah tempat, ini dulu garasi teman-teman. Ini adalah dulu garasi dan garasi ini cukup 2 mobil. Astagfirullahaladzim, ternyata ada hantu. Ya, nah ini 2 garasi, ini ornamen sumur baru dibangun mungkin ya, properti dari apa? Syuting. Kemudian ini garasi, kita ke sini. Nah, ini adalah kamar mandi luar teman-teman. Ini kamar mandi luar. Nah, ini kamar mandi. Siapa ya pembantunya tuh Mang Daim, lupa lagi, nyuci pakaian di sini. Nah, ini adalah dapur kotornya dulu ya. Ini dapur kotor, jadi ada koridor dari rumah ini yang koridornya masuk ke sini nih. Coba lihat, gelap gak ya? Nah, koridor sini. Dulu ini tembus ke rumah saya yang di sana tuh. Rumah saya di sana itu ada tungku perapian juga, cuman zaman Belandanya itu dipakai sebagai rumah peristirahatan para pembantu dan supir. Gitu. Sekarang kita naik ke atas. Mantap. Alhamdulillah aset ini masih terjaga dengan baik ya. Ya, saya berterima kasih sekali kalau andaikan tidak ada syuting di sini, ini bakalan ya tidak terawat ya. Nah, ini adalah akses menuju kamar keluarga. Nah, kita sebelum ke kamar keluarga, ini adalah ruang makan. Nah, ini dulu adalah ruang makan. Wah, keren, sudah ada foto-foto ya, seperti museum tuh. Kertamana 1949. Nah, ini 49 ini adalah pengaktifan kembali setelah kependudukan Jepang. Nah, ini banyak, ini Malabar, kemudian ini pintu, ini perkebunan Tanara. Nah, sekarang yang menjadi foto-foto lama ini, dulu ini menjadi ruang makan. Nah, lantas di mana ruang utamanya? Nah, kamar utamanya ini teman-teman. Nah, ini kamar utama ya, kamar utama. Ini bisa melihat keluar. Nah, ini melihat keluar. Jadi itu ada jalan dulu, ada jalan, kemudian ada taman di sana. Bisa langsung akses ke pabrik. Kamar mandinya di sini, teman-teman. Nah, ini dulu adalah kamar mandi. Dan kamar mandinya air panas ya. Air panas yang dihangatkan. Water heater jadul. Nah, ini kamar juga nih, teman-teman. Ini kamar juga. Nah, ini kamar juga. Nah,
Ini kamar. Seperti biasa bangunan-bangunan Belanda selalu ada connecting door. Ini adalah connecting door. Wah, ini kalau orang Belanda tahu ya, ada rumah zaman nenek moyangnya, ini akan menjadi magnet wisata mancanegara selain sebagai wisata rumah pengabdi setan. Sekarang kita ke atas. Gus pernah ka dieu baheula acan? Pernah ya? Nah, ini terbuat dari kayu jati, teman-teman. Kita ke atas yuk. Nah, dulu waktu kecil saya suka prosotan di sini nih. Jadi dari atas. Nah, prosotannya dari sini ke bawah, ya. Ya, enggak. Nah, ini adalah rumah ibu ya, teman-teman. Pada saat syuting Rumah Pengabdi Setan, dan si emaknya masih ada. Aduh, takut. Ih, takut. Ya. Mak, meninggal tahun berapa, Mak? Sekarang Dulu meninggal tahun berapa? 2017 baru ternyata ya. Oke, Mak, saya ini dulu keliling dulu ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah teras ya, teras dari zaman dulu, dan ini masih pakai seng, ini pakai seng, dan ini merupakan kamar dari Sinyo. Dan sekarang kita akan masuk ke kamar berikutnya. Jadi ada gudang. Ibu, saya pamit dulu. Ibu. Nah, ini. Nah, kaget. Kaget. Nah, ini adalah kamar anak dulu, kamar anak. Jadi lumayan gede-gede ininya kamarnya, dan masih menggunakan, tapi Gus ya mah ciga diganti lain jati. Masih jati. Oh, masih utuh jati, masih jati. Nah, saya sempat belajar ngaji di sini nih. Gurunya namanya Pak Jojo. Mungkin Pak Jojo masih ada sampai sekarang. Nah, yang bikin kuat ini ada yang sedikit nih. Nah, ini adalah bambu kepang. Kemudian di ini sama apu, dan bambu kepangnya nggak terlihat. Dan ini yang menjadikan si bambu kepang ini kuat terhang. Walaupun sudah ratusan tahun tapi tidak terkena rayap. Nice. Oke, itu aja teman-teman review dari Rumah Pengabdi Setan. Nah, teman-teman, ini salah satu. Ini dulu gudang. Ini gudang. Nah, ini adalah gudang. Coba lihat. Gudang. Oh, gudang. Nah, teman-teman, sebetulnya Rumah Pengabdi Setan ini adalah rumah yang paling ikonik yang berada di Kertamanah ya, Gus ya? Ya, betul. Dan ini menjadi dari dulu sampai sekarang itu menjadi ciri khas dari perkebunan Kertamanah, di mana dulu mah disebutnya rumah kinanya. Ya, rumah kina. Nah, Bapak Sinder, pimpinan di perkebunan. Ini yang paling istimewa itu rumah ini. Itu sejarahnya, katanya seperti itu. terus sebetulnya yang paling menakutkan memang di sini juga banyak makhluk halusnya ya. Banyak cerita lah. Tapi yang paling banyak itu yang sebelah sana ya. Benar tak? Betul. Itu pernah kejadian ada satuan Brimob untuk pengamanan lahan di perkebunan. Nginepnya di rumah sebelah. Tapi yang paling ngeri raras panjang, tapi dia kabur melihat penampakan yang ada di rumah sebelah gitu. Betul, dan termasuk nenek saya itu ya, si ibu itu pernah nginep di sana. Ternyata pada saat malam itu ya ada sosok yang tanpa kaki. Betul. Ya. Termasuk ibu saya sakit-sakitan di sana. Terus-terusan gitu. Di sini di Rumah Pengabdi Setan, khususnya rumah yang ini, itu kepala doang. Gulutukan. Gitu dah. Berarti cocok. Gulutukan di napas tangga dari atas ke bawah, bolak-balik gitu. Oke. Nah, jadi tepat
tempat syuting Pengabdi Setan tuh di sini ya. Nah, ini yang boleh percaya atau tidak, tapi memang banyak orang-orang perkebunan yang mendiami rumah ini itu selalu kejadian ya. Kejadian. Walaupun saya pernah mendiami rumah ini beberapa tahun, tapi alhamdulillahnya sih saya nggak melihat sesuatu. Nah, Itu mah tergantung orang nah mungkin. Tergantung orang nah mungkin. pokoknya mah ayeuna ku saya ditantang. Brother Agus kira-kira tong sapeting lah ti jam 8 peting nepi ka jam 12 kuat. Cigana pikir-pikir heula, pikir-pikir heula soalna geus rada reuas ya oge, tonggong geus rada panas. Oke teman-teman, inilah sejarah perkebunan Kertamanah ya, yang dimana diprakarsai oleh Yongkin Koning, kalau sesepuh dulu namanya Tuan Koneng, dan jejaknya masih tertancap sampai sekarang. Dan entehnya itu dulu zaman tahun 1934 ya, sampai ya kedatangan penduduk Jepang itu bisa menghasilkan 150 ton dengan pengolahan pabrik yang punya kapasitas 2 lantai ya. Dan itu menandakan bahwa perkebunan teh zaman dulu memang berjaya ya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi bagaimana Pangalengan menghijau. Setuju? Setuju banget. Lepas dari penjarahan, bebas perkebunan, jaya lagi perkebunan. Oke, nah ini apalagi Uyut, kakek, orang tua, ini orang perkebunan. Pokoknya mah saya makan segala sesuatu itu di perkebunan. Amun enteh na aya nu ngajara, wah asa terido. Dunia akhirat bos, gitu. Wah, luar biasa. Karena satu-satunya komoditas yang bisa bertahan ratusan tahun adalah ente. Nah, brother, ngomong-ngomong di mana wae eta teh? Penjarahan teh. Banyak sih, banyak penjarahan khusus di perkebunan. Hampir semua perkebunan itu banyak penjarahnya. Tapi saya takutnya salah, no komen dulu. Nantilah istilah nama kita gali-gali informasi dulu lah. Takutnya salah, saya di perkebunan. Ya paling intinya gini teman-teman, intinya ya penutupan dari saya mungkin di sini. Jadi apapun yang terjadi itu kan kita harus lihat ke belakang supaya kita mengenal jati diri kita. Kenapa Kertamanah pernah terjadi banjir bandang? Kenapa longsor? Ya, padahal udah ratusan tahun belum pernah terjadi. Nah itu berarti kita kembali lagi mungkin ke 100 tahun yang lalu, bahwa tanaman apa sih yang berada di sini. Karena dilihat dari sejarah, area Gunung Malabar, Puncak Besar, kemudian Kertamanah, Cinyiruan itu ditanami tanaman keras. Dan itulah yang menjadi sabuk pada saat curah hujan tinggi, akhirnya tanaman itulah yang bisa menampung. Termasuk banyak kolam retensi ya di sini, yang dibangun Belanda ya. Banyak. Kince, terus itu teh Cisanti. Banyak. Los ya. Los banyak. Termasuk dulu ada di area pabrik. Oke teman-teman, cukup sekian liputan kali ini dari Jejak Siborik. See you, bye-bye, dan salam lestari.